belajar belajar syuting. Ah, oke. And divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun mereka berada, bahkan di rumah masing-masing, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih, betapa kami tidak bersyukur malam hari ini ya Tuhan, oleh karena hanya perkenan dan pertolongan Tuhan semata. Kami boleh menjalani hidup hari ini. Kami boleh diberikan kesehatan yang baik, kendati di tengah wabah penyakit. Tetapi kami tetap diberkati dan diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, kendati kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh bersekutu dan boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama, boleh kami pahami dengan baik, dan boleh kami mengerti, terlebih kami boleh memberlakukan dalam hidup kami dari hari ke sehari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di bawah perikop, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tema renungan kita malam ini adalah hidup yang terberkati. Dalam bahasa Toraja, Katuan Nataranak Pasake. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin hidupnya dipenuhi berkat. Itulah sebabnya kita berupaya bekerja, berusaha semaksimal mungkin agar hidup kita menjadi lebih baik. Namun pertanyaan yang muncul kepada kita ialah, bagaimana hidup yang terberkati itu serta cara mendapatkannya. Penulis kitab Amsal hari ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapatkan berkat, maka hikmat itu mutlak dibutuhkan. Katanya bahwa orang yang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia,
dan sejahtera akan ditambahkan padanya. Itulah berkat yang akan kita terima. Selain itu, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia. Ibaratnya sebuah kalung, kasih setia senantiasa ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh batunya, pada loh hatinya. Itu berarti saudara-saudara bahwa sepanjang hidup kita mempraktekkan kasih, baik itu kasih kepada Tuhan maupun kasih terhadap sesama kita manusia. Maka berkatnya adalah ia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, serta mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Maka berkatnya adalah jalannya akan diluruskan oleh Tuhan. Jadi ketika kita senantiasa berpegang pada perintah-perintahnya, maka setiap tindak lanjut kita akan berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka berkatnya adalah ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya. Berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan. Dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu sendiri adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah hidup terpaut kepada Tuhan, Sang Sumber hikmat dan berkat, maka Ia pun akan memberkati hidup kita, hidup Bapak Ibu, dan hidup saya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini ada baiknya saya memberikan sedikit informasi terkini tentang pandemi COVID-19, atau mungkin lebih kita kenal sebagai wabah virus corona. Saya yakin tidak ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak tahu atau belum mengetahui tentang COVID-19. Kita setiap saat mendengarkan baik di media massa, media sosial tentang COVID itu. Bahkan hingga saat ini menjadi trending topik. Kita mengetahui bahwa sejak kasus pertama di negara kita, yaitu pada 2 Maret 2020, penyakit ini masih terus bertambah. Ya, kalau kita dengarkan pengumuman dari gugus tugas penanggulangan COVID, baik di tingkat nasional, bahwa terjadi peningkatan pasien yang terinfeksi COVID tiap hari sekitar 300 sampai 400 kasus, bahkan kadang-kadang 500 kasus hingga hari ini. Demikian pun di kota kita, di Balikpapan. Penambahan kasus antara 1 sampai 4 kasus setiap hari. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa di tengah-tengah masyarakat kita masih terjadi penularan. Masih terjadi infeksi. Kita mengetahui bahwa kota kita, kota Balikpapan, termasuk ditetapkan sebagai zona merah, yang berarti bahwa sudah terjadi transmisi lokal. Transmisi lokal ialah bahwa seseorang bisa terinfeksi tidak saja pernah berkunjung ke satu tempat di mana terjadi transmisi lokal atau ke suatu negara tertentu, tetapi orang yang tidak pernah berangkat pun bisa mengalami infeksi itu.
atau mengalami penularan. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Di tengah-tengah masyarakat kita ada sumber penularan. Ada orang-orang yang kita sebut orang dengan tanpa gejala. Dia itu sebenarnya menderita terinfeksi COVID-19, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Kenapa? Karena daya tahan tubuh yang baik, sehingga tidak ada gejala. Ini yang biasanya kita tidak sadari, ya, sehingga kita bisa tertular dari orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah mengetahui hal ini. Physical distancing, menjaga jarak adalah hal yang pokok kita lakukan. Physical distancing dimaknai berarti kita harus tetap tinggal di rumah. Ya. Kalau memang keadaan terpaksa kita harus keluar rumah, kita usahakan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain yang idealnya sekitar 1 sampai 2 meter. Physical distancing dimaknai juga bahwa kita bekerja dari rumah. Anak-anak kita belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Mungkin seperti yang kita lakukan malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan. Kita bersyukur pada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan renungan malam dan doa malam. Kita diberikan kesempatan dengan fasilitas yang ada untuk melaksanakan ibadah hari Minggu dan ibadah hari raya. Itu satu cara bagi kita untuk tetap melaksanakan ibadah kendati kita berada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal lain yang kita bisa lakukan adalah dengan mencuci tangan secara teratur. Cucilah tangan setiap saat, setiap melakukan kegiatan, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, sebaiknya kita cuci tangan. Itu salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit ini. Sampai saat ini, obat yang spesifik untuk penyakit ini belum ada. Obat-obat yang ada saat ini sekedar istilahnya obat-obat suportif, adalah mendukung atau meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati gejala-gejala yang timbul pada penderita. Juga saat ini belum ada upaya untuk pencegahan, belum ada vaksin. Vaksin masih dalam tahap penelitian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada cara lain adalah dengan ikut serta di dalam upaya pencegahan penularan penyakit ini dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Untuk beberapa minggu atau bahkan bulan ke depan, kita mungkin masih akan beribadah seperti ini. Oleh karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa ada penurunan angka kesakitan. Tiap hari tetap ada kasus yang dilaporkan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang, kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala di rumah Tuhan, di gereja kita di sini. Saya kira demikian informasi singkat tentang wabah COVID-19. Seperti saya sudah sebutkan tadi bahwa saya kira tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengetahui A sampai Z tentang COVID-19. Karena setiap saat kita bisa mengikuti baik di media massa maupun media sosial. Demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita
akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama malam hari ini. Yang pertama, yang berulang tahun, Bapak Adrianus Randa, Saudari Clara Miranda, Saudara Willy Asyera, Anakda Andarias Victor. Yang kedua, anggota jemaat dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Yang keempat, upaya pemerintah dan tim medis dalam mengatasi COVID-19. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami dengarkan akan menjadi suluh dan petunjuk dalam menjalani hidup kami dari hari ke hari. Karuniai kami berkat dan hikmat, karena sumber hikmat dan berkat sesungguhnya hanyalah daripada-Mu. Ajarlah kami senantiasa untuk selalu berhikmat ya Bapa, karena hanya dengan demikianlah kami menjadi orang-orang yang terberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, bersama dengan saudara-saudara anak-anak kami yang berulang tahun, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang senantiasa mereka terima dalam kehidupannya dari hari ke hari. Kiranya Tuhan melanjutkan kasih setia berkat-Mu bagi mereka. Ya Allah, kami berdoa untuk kehidupan seluruh anggota jemaat di tengah pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati akan segala upaya pengobatan yang diberikan kepadanya, agar suatu saat nanti boleh sembuh dari penyakitnya. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin menderita COVID-19. Engkau memberkati mereka di rumah sakit, memberkati segala upaya pengobatan yang diberikan kepadanya, menghiburkan mereka yang di tempat-tempat isolasi, agar suatu saat nantinya boleh pulih dari penyakit ini. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, sukarelawan yang ikut serta dalam merawat saudara-saudara yang kami sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang baik, agar mereka boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kesembuhan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati segala program yang direncanakan, yang sementara dilaksanakan dalam upaya membatasi dan menangani wabah pandemi COVID yang juga terjadi di negara kami. Ya Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dalam berbagai kegiatan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dan bagi anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, kendati mereka di rumah masing-masing. Tuhan kiranya senantiasa hadir bersama mereka, menyertai, memberkati segala upaya yang dilakukan dalam rangka mencukupkan kebutuhan hidup mereka.
Engkau tahu ya Tuhan bahwa saat ini banyak di antara saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang tidak dapat melaksanakan usahanya. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati apa saja yang mereka bisa lakukan untuk menyambung kehidupan, untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk seluruh program jemaat-Mu di sini. Kendati dengan berbagai keterbatasan yang kami alami saat ini, tetapi kami tetap bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan ibadah dan renungan malam, doa malam, setiap malam, setiap hari, dan setiap minggu kami lakukan. Kami mensyukuri semuanya itu ya Bapa. Itu semua oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan semata. Kami berdoa bagi kru yang mempersiapkan kegiatan ibadah online ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, agar mereka senantiasa diberkati dan senantiasa hidup layak dan tetap dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami akan istirahat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Tuhan hadir bersama kami, melindungi kami, agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan untuk boleh menjalani hidup dan hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.